Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, bagaimana jika berbohong dalam rangka menutupi aib sendiri? Tidak cerita bukan berarti berbohong. Apakah untuk menutupi aib harus berbohong? Ya nggak usah cerita. Misalnya kita mantan narkoba, mantan penjudi, mantan pemabuk, apakah harus bohong untuk menutupi aib kita? Ya nggak usah bohong, diem aja, diem. Jangan cerita bahwa kita mantan pemabuk, mantan penjudi. Apakah itu bohong? Ya tidak. Dan haram bagi kita semua bertanya. Dulu pernah mabuk belum? Dulu pernah judi enggak? Ya. Termasuk calon istri atau calon suami, bolehkah bertanya tentang aib masa lalu? Tidak boleh. Tidak boleh. Dia dilamar seorang laki-laki, lalu dia bertanya, apakah abang pernah berjudi, pernah minum khamar? Enggak boleh. Enggak boleh. Yang boleh ditanya adalah cacat fisik. Cacat fisik boleh ditanya, itu kan bukan aib. Adapun aib tidak boleh. Begitu pula kepada calon istri, tidak boleh ditanya. Apabila seorang laki-laki sudah bekerja, punya uang, tapi belum menikah, apakah ini terkena tipuan iblis? Tergantung keadaan. Bisa saja dia belum ketemu jodoh, sudah cari kesana kemari. Bisa saja ada kekurangan fisiknya. Bisa saja dia terlalu memperhatikan ibunya yang janda dan adik-adiknya yang butuh biaya. Banyak faktor. Kita tidak boleh langsung suudzon. Ketika kita melihat saudara kita ada kekurangan, bikinlah 100 kemungkinan. Oh mungkin dia lupa, oh mungkin dia lebih perhatian ke ibunya, oh mungkin dia ada sesuatu, oh mungkin gitu. Misalnya si fulan janji mau datang ke rumah kita, kita tunggu nggak datang. Bikinlah 100 kemungkinan. Oh mungkin lupa, oh mungkin tiba-tiba sakit, oh mungkin tiba-tiba ada orang tuanya datang dari kampung, oh mungkin begitu. Jangan langsung kita suudzon, ingkar janji, pembohong, penipu, jangan. Jika umrah di bulan Ramadan dan beberapa hari di Saudi, amalan apa yang perlu diutamakan? Setelah sholat 5 waktu tentu ada baca Al-Quran. Kalau ada majelis ilmu, duduk di situ, ya sama dengan di negeri kita. Hanya masih disunahkan. Apabila masuk masjid setelah adzan dan ingin salat sunnah, bolehkah berniat untuk beberapa salat sekaligus? Tidak ya. Satu niat, satu amal. Satu amal, satu niat. Itu masuk ke masjid, salat, niat salat, qobliyah, subuh. Ya sudah mencukupi. Tidak perlu lagi salat tahiyatul masjid. Ya, sudah mencukupi. Maka tidak ada riwayat para sahabat itu datang ke masjid, salat tahiyatul masjid, habis itu qobliyah subuh, salat tahiyatul masjid, habis itu qobliyah duhur. Tidak ada riwayat seperti itu. Sudah mencukupi.
Bolehkah membayar zakat fitrah, zakat fitri ya? Tidak ada istilah zakat fitrah. Fitrah aja kan fa, to, ro, tak marbuto kan fitrah. Artinya fitrah, tahu kan fitrah ya? Fitrah manusia, fitrah laki-laki begini, fitrah perempuan begini, fitrah anak-anak begini, fitrah manusia begini. Sunnatum. Ini fitri, fa, to, ro. Artinya makan. Fitr kan makan. Maka zakatul fitri, zakat beras, kurma, gandum, makanan, bukan uang. Kalau zakat uang, emas, perak, nama zakat ma. Ya. Oleh karena itu zakat fitri dikeluarkan malamnya, besoknya Idul Fitri, pas malamnya mengeluarkan zakatul fitri, besok paginya Idul Fitri. Maka Idul Fitri artinya kembali makan. Kan udah sebulan nggak makan tuh, nggak sarapan, nggak makan siang. Nah, Idul Fitri kembali makan, bukan kembali suci. Kembali suci dari mana? Dari mana kata-kata sucinya di mana? Idul Fitrah suci. Kan nggak ada satupun ayat, hadis, dalil mengatakan Idul Fitrah. Idul Fitri makan, dan sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan sabda Nabi. Idul Fitri yauma fataran nas wa Idul Adha yauma adhan nas. Disebut Idul Fitri karena orang-orang makan sarapan. Disebut Idul Adha karena orang-orang kaum muslimin menyembelih adha, udhahi. Nah, sesuai dengan namanya zakatul fitri, tentu dengan beras, kurma, gandum, jagung, bukan dengan uang. Termasuk fidyah ya, dengan makanan. Dan sudah mencukupi ketika kita memberi makan sekali. Karena kita tidak puasa 30 hari, misalnya sudah tua renta atau wanita yang hamil atau menyusui, ya tentu 30 orang. Kalau 15 orang ya berarti 2 hari. Kalau 10 orang berarti 3 kali, 3 hari. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia bersama-sama. Apakah Allah tidak ingin neraka itu kosong? Iya. Allah tidak ingin. Allah ingin neraka penuh. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan keinginan Allah tercapai nanti. Dan antum tahu, setiap 1000 manusia berapa yang masuk neraka? 999. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Kehendak kauniyah. Kan kehendak Allah ada 2. Ada kauniyah, ada syar'iyah. Ya. Kenapa enggak sekalian bertanya, kenapa Allah mesti menciptakan neraka? Kenapa Allah tidak menciptakan surga saja? Kenapa enggak sekalian bertanya seperti itu? Atau begini, kenapa Allah tidak takdirkan iblis mau sujud kepada Adam? Jika Allah menghendaki dengan kun fayakun, iblis mau sujud kepada Adam, bisakah Allah? Mampukah Allah? Tentu mampu, Allah sanggup. Allah berikan hidayatul taufik kepada iblis sehingga iblis mau sujud kepada Adam. Selesai, enggak ada masalah. Akhirnya Adam dan Hawa
melahirkan anak, cucu, cicit, sampai kita semuanya di surga semua. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah kan? Tapi Allah tidak mau. Allah bukan cuma menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka. Dan maunya Allah, neraka itu penuh. Sementara surga justru tidak penuh. Sementara aratnya surga, lebarnya surga, bukan panjangnya, itu selebar langit dan bumi. Arduha ka'ardis samawati wal ardh. Bagaimana memahami dalil Aisyah berkata anak kecil wafat akan jadi burung di surga, tapi Nabi SAW berkata bahwa penghuni surga neraka sudah ditetapkan sejak di dalam sulbi dengan dalil anak kaum muslimin yang wafat di surga. Iya, beliau Nabi SAW menyalahkan Aisyah tentang seluruh bayi, seluruh anak-anak. Kalau anaknya kaum muslimin jelas dengan dalil Ibrahim. Ketika Ibrahim meninggal dalam usia beberapa bulan, dengan tegas Nabi katakan dia berada di surga, mendapatkan pengasuh. Apakah Ibrahim ini kekhususan? Tidak. Seluruh anak-anak kaum muslimin ketika mati dalam keadaan anak-anak, insya Allah surga. Bagaimana anak orang-orang kafir? Di sini Nabi mengucapkan wallahu alam, serahkan kepada Allah. Tidak boleh memastikan. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi